Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Anak-anakku, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita bersama dengan kuliah subuh online generasi milenial ideal, dan hari ini insyaallah kita akan memasuki wasiat yang pertama yang disampaikan oleh para ulama kita untuk generasi muda. Dan kali ini sebelum kita memasuki wasiat yang pertama, kita ingin mengulang apa yang kemarin nggak bisa kebaca karena baterainya mau habis. Ya, silahkan diulangi, dibaca. Mas Usama. Marhaban. Marhaban. Marhaban ya ya Nabi al-hikmati wa masabih dhulami khulqani siyabi jududil qulubi ulusil buyuti raihani kulli qabilah ya, bagus. Terus selamat datang wahai air mata air hikmah dan pelita kegelapan, yang berpakaian baju sederhana apa adanya, yang bersih hatinya, yang menerangi rumahnya, dan kebanggaan bagi setiap kabilah. Subhanallah. Anak-anakku, lihat bagaimana ya Abdullah ibnu Mas'ud itu sangat menghargai pemuda. Lihat kata-katanya ya. Jadi kalau misalnya ada Ibnu Mas'ud nih ya, sahabat Nabi SAW, kalau ngelihat ada anak muda ngapalin Quran, ngapalin hadis, kelihatan asyik belajar ilmu agama, apa kata beliau? Marhaban bi ya nabiil hikmah. Selamat datang wahai mata air hikmah. Mata air. Yang namanya mata air itu kan menyejukkan atau membuat sumuk? Menyejukkan. Jadi kalau kita ngelihat kalian anak-anak muda, ya remaja-remaji itu fokus dalam belajar agama, itu di hati rasanya apa? Adem, senang, ya, bahagia. Ya. Melihat kalian belajar agama itu jauh lebih bahagia dibandingkan kalian ranking 1 atau juara 1 ikut maraton misalnya. Ketika Abi melihat kalian itu sibuk membaca Al-Quran, jauh lebih suka daripada kalian bisa naik motor. Ya Nabi al-hikmah wa masabihi dhulam, dan kalian adalah pelita dalam kegelapan. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita sudah punya ilmu, kita jadi tahu jalan mana yang boleh dititi, jalan mana yang tidak boleh dititi, mana yang perlu diikuti, mana yang tidak perlu diikuti, mana teman yang harusnya dijadikan sebagai teman, mana teman yang seharusnya dijadikan sebagai musuh. Itu namanya punya pelita. Khulqani thiyabi. Lihat. Walaupun kalian itu pakaiannya sederhana. Ya, sederhana itu bukan berarti kotor. Ya, enggak pernah apa? Enggak pernah dicuci, enggak pernah mandi, bukan. Khulqani thiyab itu artinya pakaiannya sederhana. Ya. Jadi pemuda itu nggak terlalu memperhatikan penampilan luar. Makanya kemarin kan Abi ceritakan ya tentang generasi atau sebagian anak-anak muda di zaman ini ya, yang segala apa dilakukan oleh artis-artis barat, artis-artis Korea ikut. Maaf tadi ada sedikit gangguan, jaringannya kurang support ya, kurang mendukung. Baik, kita lanjutkan. Jadi anak-anakku, kalian itu kebanggaan keluarga. Jadi jangan melihat orang yang, wah kok saya belajarnya agama, yang lainnya belajar ini, belajar itu, fisika, kimia, biologi. Ya. Kalau ketemu hafal nama-nama artis, nama-nama pemain bola, kalian jangan minder. Ya. Justru yang akan jadi kebanggaan buat keluarga adalah kalian. Ya. Contoh kemarin ketika Mas Abdurrahman latihan jadi khatib sholat Id di rumah. Sekarang mereka, ya anak-anak teman-teman kalian yang hafal
nama-nama artis, ya, nama-nama pemain bola, nama-nama ini. Coba suruh khutbah kayak gitu. Bisa? Ya. Mungkin di depan cuma diem aja, bingung mau ngapain. Kebanggaan. Ya. Baik, ini yang kemarin. Sekarang kita masuk ke wasiat yang pertama. Mas Abdurrahman, dibaca. Wasiat pertama dari Abul Ahwas, beliau mengatakan, Abu Ishaq yaitu Amru As-Sabi'i berkata, Ya ma'syarus sabab irtanimu ay syababakum. Qallama tamurru bi laylatun illa wa aqra fiha alfa ayah. Wa inni la aqra'ul baqarata fi raq'atin wa inni la asumu ashhural hurumi wa thalathata ayyamin min kulli syahrin wal itsnaini wal khamisa. Wahai sekalian pemuda, manfaatkanlah yaitu masa muda kalian, karena betapa sedikit malam yang melewatiku, melainkan saya membaca 1000 ayat Al-Quran di setiap malamnya. Saya juga membaca Al-Baqarah di setiap rakaat. Berpuasa sunnah di bulan-bulan haram, berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya, dan berpuasa Senin Kamis. Kemudian Abu Ishaq membacakan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat dari Rabbmu maka sampaikan. Ucapan Abu Ishaq, saya membaca 1000 ayat Al-Quran di setiap malamnya, maksudnya adalah takrib, kurang lebihnya, bukan tahdid, pembatasan. Artinya beliau menghatamkan Al-Quran sekali dalam sepekan. Hatam Al-Quran sepekan sekali ini merupakan kebiasaan kaum salaf. Ya, ini nasihat yang pertama. Wasiat yang pertama adalah dari seorang ulama namanya Amr As-Sabi'i. Siapa nak? Amr As-Sabi'i. Kunyahnya adalah Abu Ishaq. Apa kata beliau? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Wahai para pemuda, ightanimu syababakum. Manfaatkanlah masa muda kalian. Kemudian Al-Imam Amr As-Sabi'i kasih contoh. Beliau nggak cuma kasih nasihat, tapi beliau juga kasih contoh dalam perilaku beliau seharian. Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alfa ayah. Hampir setiap malam aku membaca 1000 ayat. Berapa ayat Mas Anjas? 1000. Satu apa 1000 Mas? 1000. 1000 ayat itu berapa ya? Berapa juz? Kira-kira. Sekarang gini ya. Seandainya kita biar gampang hitungnya. Misalnya satu muka itu 1 halaman. Itu adalah 10 ayat. Misalnya. Berarti 1000 ayat berapa? Misal, coba misal saja. 100 muka. Berapa? 5 juz. Dalam berapa? Semalam. Berarti khatam berapa? Sepekan. Itu maksudnya. Dan disampaikan ya oleh penulis di sini, Syekh Abdul Razak Al-Badr, bahwa ulama salaf itu sudah kebiasaan mereka. Seminggu khatam, itu biasa sudah. Jadi kalau misalnya Abi minta anak-anakku sehari berapa? 1 juz. Itu sedikit apa banyak? Sedikit. Yang sedikit ini jangan minta korting. Ya. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang sudah berkata para ulama kita. Ya. Kemudian apa kata beliau? Wa inni la aqra'ul baqarata fi raq'ah. Dan aku kalau tahajud suratannya adalah surat Al-Baqarah. Dibagi berapa rakaat? 1 rakaat. Anakku dibagi berapa? Masing-masing satu apa? Satu muka itu udah, yang di belakang udah korting, suratan ulhu falak nas. Ya. 1 rakaat baca surat Al-Baqarah.
wa inni la asumu asyhural hurum wa thalathata ayyam min kulli syahr wal itsnain wal khamis. Bukan hanya baca Quran, bukan hanya tahajud, tapi aku juga puasa di bulan-bulan mulia, asyhurul hurum, bulan-bulan haram. Kemudian juga berpuasa 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid, tanggal berapa itu? Ada yang tahu? 13, 14, 15 bulan Hijriyah, sama al-itsnain wal khamis. Nah, Senin, Kamis. Sekarang hari apa? Rabu. Besok? Nah, insya Allah. Bi'idznillah azza wa jalla. Baik. Kenapa beliau cerita kayak gini? Kenapa? Siapa dari nama ulamanya? Mas Suka? Abu Ishaq. Namanya siapa, Mas Anjas? Abu Ishaq. Itu kunyahnya. Namanya siapa? Abu Sa'id. Abu Sa'id lagi. Abu Ishaq itu kunyah. Siapa? Amr As-Sabi'i. Kenapa Amr As-Sabi'i, Imam Amr As-Sabi'i cerita-cerita kayak gini sama orang lain? Jadi kenapa Imam Abu Ishaq itu cerita tentang apa yang beliau lakukan? Karena dalam rangka supaya bisa diteladani. Ya, Mas siapa? Mas yang belum baca? Dari Amr bin Maimun. Dari Amr bin Maimun diriwayatkan bahwa apabila beliau berjumpa dengan salah satu sahabatnya, beliau akan mengatakan laqad razaqani Allahul barihata minas salati kaza wa razaqa minal khairi kaza. Sungguh kemarin Allah telah mengaruniakan padaku kemampuan untuk mengerjakan salat ini dan kebaikan itu. Abu Abdillah Al-Hakim berkata dalam Al-Mustadrak setelah menyebutkan kedua asar di atas, farahimallahu amrobna Ubaidillah Sabi'i. Di dalam kedua asar tersebut juga mengandung pendidikan dengan cara keteladanan Uswah para pemuda begitu butuh dengan cara seperti ini sehingga mereka bisa lebih bersemangat dan dimudahkan untuk meniru. Namun juga hendaknya bagi para pengajar agar juga memperhatikan niat dan tujuan baik mereka agar tidak sampai terjatuh kepada riya sehingga terhapuslah amal baik. Ini contoh ulama-ulama kita yang menyampaikan apa yang sudah mereka lakukan, ya, ibadah yang mereka lakukan kepada mereka sampaikan kepada orang lain, mereka ceritakan kepada orang lain. Ini bukan dalam rangka untuk pamer. Tadi dalam rangka untuk apa, Mas Suka? Mengajarkan keteladanan, ya, dalam rangka untuk memberikan apa? Teladan, motivasi kepada orang lain. Tapi juga harus waspada dari apa, Mas Abdurrahman? Dari riya. Jadi ketika kita cerita itu tujuannya adalah murni agar bisa dicontoh, bukan dalam rangka untuk pamer, ya. Dan yang lebih tahu apakah kita ikhlas atau tidak adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus waspada dengan munculnya syaitan yang menggoda kita untuk melencengkan niat kita. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mengambil wasiat yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa juga bisa mengambil kebaikan. Semoga di pertemuan berikutnya proses siaran ini bisa lebih baik, ya, jaringannya bisa lebih stabil. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap amal saleh kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.